Diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan
Masih heran berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44 dan selanjutnya kita baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Yesus Kristus untuk kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta bersedia memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, memahami dan belajar mengerti bahwa Yesus bangkit dari kematian bukanlah perkara mudah bagi para murid di hari Minggu Paskah itu. Mereka bertanya satu kepada yang lain, "Benarkah Dia bangkit?" Yang ada di dalam benak mereka, Yesus telah mati. Yesus mati bukan mati biasa, tetapi mati dengan segala tindakan yang mengerikan, bahkan memalukan. Mereka terpukul, mereka semua menjadi takut. Mereka memilih untuk menyembunyikan diri. Mereka berada dalam situasi trauma dengan apa yang terjadi pada hari Jumat Kelabu. Walaupun headline news dan sekilas info memang telah memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya dan menggemparkan seluruh Yerusalem. Hampir semua orang berbicara tentang peristiwa yang terjadi. Murid-murid yang adalah orang-orang sederhana, mereka yang adalah kaum nelayan, justru berpikir, mungkinkah Yesus bangkit dari kematiannya? Walau Yesus pernah mengatakan jauh sebelum peristiwa itu terjadi, peristiwa penyaliban itu terjadi, dia pernah mengatakan bahwa aku harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun, murid-murid melupakan semuanya itu, dan justru orang-orang yang memusuhi Yesus, para pemimpin agama Yahudi itulah yang menaruh ingatan dan menempatkan apa yang pernah dikatakan Yesus, sehingga mereka meminta kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Karena mereka meyakini bisa terjadi kalau Yesus tidak bangkit, murid-muridnya sendiri yang bakal mencuri jasad Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah gencarnya investigasi para pemimpin Yahudi membendung berita yang terjadi, justru muridnya sendiri bimbang dan ragu tentang berita yang heboh. Mereka tidak langsung percaya walau para perempuan telah datang kepada mereka pada pagi-pagi buta
Karena para perempuan itu hendak menengok kubur Yesus dan mengatakan, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Tidak ada sedikit pun tindakan mereka untuk langsung percaya. Terlebih perempuan yang bersaksi dalam tradisi Yahudi dianggap kurang akurat. Perempuan yang bersaksi kurang yakin, kurang meyakinkan. Apalagi yang dikatakan adalah persoalan besar, bukan perkara yang mudah untuk dimengerti. Jadi, kalau ada orang yang menolak berita kebangkitan Yesus, bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang-orang asing, murid-muridnya sendiri pada hari kebangkitannya sangat meragukan. Pandangan murid-murid itu sama seperti masyarakat luas. Suatu ketidakmungkinan orang yang sudah mati itu bangkit. Walaupun mereka pernah menyaksikan sendiri Yesus membangkitkan Lazarus. Dalam bagian ini, ternyata mereka lebih menempatkan Yesus dalam segi kemanusiaannya, Ibu Bapak dan Saudara. Mereka memang telah bertahun-tahun, paling tidak selama 3 tahun mengikut Yesus. Namun hati, pikiran, dan perasaan mereka tidak pernah tersentuh sedikit pun bahwa Yesus yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang ilahi, Yesus yang adalah Allah yang berkuasa. Mereka lebih melihat Yesus yang ada bersama dengan dirinya adalah orang yang hebat, orang yang bakal berkuasa menjadi seorang Mesias seperti yang diharapkan oleh banyak orang, yang akan mengubah keadaan Israel di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penderitaan, penindasan bangsa Romawi. Dan Yesus kelak menjadi seorang raja yang besar, raja yang kekuasaannya melebihi seorang Daud yang pernah hadir di dalam dunia ini. Mengubah pandangan bahwa Yesus yang ilahi, Yesus yang berkuasa, Yesus yang ditetapkan oleh Allah bukan perkara gampang. Dan ini terus-menerus melekat di tengah-tengah kehidupan para muridnya. Bahkan sampai Yesus akan meninggalkan mereka pun, mereka bertanya, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Jelas harapan murid-muridnya untuk berkuasa, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, dan hal-hal yang sangat manusiawi. Pernyataan penting, Ibu Bapak, apakah Yesus bangkit? Benar, Alkitab mengatakan demikian bagi kita. Dan kita mempercayai apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Namun kesaksian Alkitab yang dituliskan dan kita terima sekarang ini bukan perkara yang mudah untuk dapat diterima pada saat itu. Kubur kosong memang telah menjadi bukti bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Dan malaikat Tuhan sendiri mengatakannya bahwa ia telah bangkit. Hari Minggu itu, topik perbincangan seputar yang terjadi di Yerusalem terus beredar. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang percaya, ada yang meragukan, ada yang juga biasa-biasa saja, tidak terlalu mengambil pusing dengan berita yang terjadi. Dan rupanya berita tentang kebangkitan Yesus ini menarik bagi siapapun juga. Bagian Injil kita mengisahkan 2 orang murid. Dan murid yang dimaksud oleh Lukas ini bukan termasuk dengan 12 orang dalam pengertian rasul-rasul. Dan yang satu sudah mati karena bunuh diri, Yudas Iskariot. Murid yang dimaksud di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Satu disebutkan namanya, Kleopas. Namun
yang satunya tidak disebutkan siapa orangnya. Perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dan Emmaus itu terletak di sebelah barat Yerusalem. Sehingga perjalanan yang ditempuh pada sore hari itu menjelang matahari tenggelam, terhalang oleh sinar matahari yang menyilaukan mereka. Mereka tidak tahu siapa sesungguhnya orang yang ikut bergabung, nimbrung dengan dua orang ini. Sehingga perjalanan mereka itu menjadi 3 orang. Dan di tengah-tengah perjalanan itu yang hanya berjarak 7 mil atau sekitar 12 kilometer. Bila ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 jam perjalanan. Menjadi asik, menjadi seru. Mereka memperbincangkan apa yang terjadi pada pagi hari, pada saat subuh menjelang. Perjalanan itu memperdebatkan dan menceritakan tentang seorang Yesus yang ternyata 2 orang ini begitu kagum, begitu sangat luar biasa menanggapinya. Karena ia mengakui bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang bukan sekedar nabi, bukan pula sekedar orang yang hebat. Namun mereka terus bertanya-tanya, benarkah Yesus itu sudah bangkit? Dan nampaknya kedua orang ini menjadi merasa tidak nyaman. Karena orang yang diajak berbincang itu seolah tidak respek menanggapi perkataan yang menjadi bahan perbincangannya mengenai keadaan yang terjadi. Berita besar yang menyita semua orang, mengapa tidak ditanggapi dengan respek? Dan apa yang dikatakan orang yang diajak bicara itu? Lihatlah di dalam Injil Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 yang baru saja kita baca tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ibu, bapak, dan saudara, ternyata orang yang diajak bicara ini menegur Kleopas dengan temannya itu yang menyentuh perasaan yang sangat dalam sampai pada pernyataan penting bahwa siapa sesungguhnya orang yang berjalan dengan dirinya. Mengapa kedua orang ini tidak mengenal bahwa sesungguhnya orang yang diajak bicara itu adalah Yesus yang sesungguhnya sedang mereka ceritakan. Banyak orang mengatakan, aku percaya, aku mengenal Yesus. Namun sesungguhnya perkataan percaya dan mengenal Yesus itu tidak dengan sungguh-sungguh. Saya kira Bapak, Ibu, dan Saudara, saya semuanya tahu siapa itu Bapak SBY. Dia adalah presiden kita. Tapi apakah Bapak, Ibu, dan Saudara kenal dengan SBY? Saya kira hanya beberapa orang saja yang kenal dengan SBY. Semua orang tahu siapa SBY, tetapi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan yang dekat. Mungkin kita tahu tentang biografinya, kita tahu dari bacaan-bacaan dan apa saja yang dilakukan di dalam karir kehidupannya. Tetapi kita tidak pernah menyentuh perasaan yang terdalam, tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Banyak orang tahu siapa Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Pengenalan akan Yesus berarti hubungan yang akrab terjadi. Berarti
ada satu perasaan di mana kita menaruh hati secara sungguh-sungguh. Sehingga dengan hati yang sungguh-sungguh kita akan merasa ada damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Terlebih Yesus telah menang. Semestinya menjadikan kita semakin tahu dan kedua orang itu mengerti dengan benar bahwa mereka kenal, tidak sekedar tahu. Oleh karena itu mereka ditegur oleh Yesus sebagai orang yang lamban untuk mengerti kitab suci. Diskusi mereka tidak dimengerti dan bisa jadi karena perbincangan itu tanpa hati. Bukan karena sinar yang menyilaukan mereka, tetapi hati mereka yang tidak terbuka kepada Yesus. Bukankah kita juga seringkali memerlukan Yesus pada saat kita membutuhkan, pada saat kita berada di tengah-tengah kesulitan, pada saat kita sakit, pada saat kita kepepet, pada saat kita berada di dalam ketidaknyamanan. Namun, selama kita berada dalam keadaan sehat, berada dalam kemakmuran, berada dalam kesuksesan, berada di tengah-tengah segala situasi yang menyenangkan kita, ada kalanya kita tidak peduli dengan Yesus. Yesus ada di depan mata mereka. Yesus ada di dekat mereka. Sama seperti Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, tidak melekat dan tidak menyentuh kebutuhan kita. Dan kita seringkali berteriak meminta tolong pada saat situasi yang tidak menguntungkan. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi perjumpaan yang sesungguhnya menakjubkan. Kalau hati, pikiran, perasaan, dan pengenalan itu menjadi kekuatan di dalam dirinya. Murid-murid itu akhirnya tiba di Emmaus. Dan perjalanan itu berarti menurut tradisi sudah berganti hari, Ibu Bapak. Karena hari berganti bukan pada pukul 00 atau 12 malam. Penanggalan Yahudi sama dengan perhitungan tradisi Jawa, di mana pergantian hari terjadi pada saat matahari tenggelam. Sehingga hari itu bukan lagi hari Minggu. Senin sudah tiba. Dan Kleopas bersama dengan temannya itu telah sampai di Emmaus, sebuah dusun kecil tempat mereka akan berhenti. Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya. Namun kedua orang ini meminta karena hari sudah semakin larut. Meminta untuk singgah. Dan apa yang terjadi, Ibu Bapak? Mereka baru menyadari pada saat Yesus diajak makan bersama-sama dan memecahkan roti, mereka baru tahu siapa sesungguhnya Yesus yang hadir. Yesus yang sesungguhnya menyertai perjalanan mereka. Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Mata mereka baru dibukakan oleh satu peristiwa yang terjadi dengan mengingat beberapa waktu sebelum Yesus mengalami penderitaan. Dan nampaknya pemecahan roti yang mengingatkan bahwa orang yang ada di depan mata mereka adalah Yesus terjadi ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Pada saat seorang anak membawa roti dan ikan yang akhirnya diberkati menjadi berlimpah luar biasa. Hati, pikiran, dan perasaan ada kalanya membohongi kata-kata yang mengatakan aku percaya, aku mengenal, aku tahu siapa Yesus dan Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Ibu bapak dan saudara-saudara, menghilangkan penghalang memang bukan perkara yang mudah.
Penghalang itu ada bermacam-macam. Kebencian, keangkuhan, kesombongan, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan segala sesuatu yang seringkali menyilaukan mata kita ketimbang mengenal Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya meyakini di antara kita ada orang yang tahu ya, tidak mengenal. Tokoh internasional penerima Nobel Perdamaian Dunia bernama Nelson Mandela dari Afrika. Ibu bapak dan saudara, apa yang terjadi dengan seorang Nelson Mandela dan mengapa ia mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia? Ia adalah penduduk dari negeri Afrika Selatan. Negeri yang selama beratus-ratus tahun dikuasai oleh bangsa kulit putih keturunan Eropa. Dan bangsa kulit berwarna seperti Mandela. Yang jumlahnya sampai 80% dikuasai oleh jumlah minoritas. Fasilitas sosial yang dibedakan. Kendaraan yang ditumpangi dibedakan. Bahkan sama-sama sebagai orang Kristen pun dibedakan tempat ibadahnya. Nelson Mandela dijebloskan ke dalam penjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dan sebenarnya Nelson Mandela dapat bebas jika ia menyetujui apa yang dikatakan oleh lawan politiknya. Dan bisa meninggalkan Afrika Selatan, hidup bebas di negeri asing. Namun Mandela lebih memilih untuk menjalani jalan penderitaan yang tidak mudah. Selama 27 tahun di dalam penjara justru ia merasakan betapa bangsa kulit berwarna itu, atau yang seringkali orang Indonesia menerjemahkan orang kulit hitam ini, diperlakukan dengan semakin kejam karena politik apartheid. Namun Mandela yang merasakan penderitaan bersama dengan kaumnya, ketika menerima hukuman kalau melakukan kesalahan, ia akan dibawa ke lapangan di tengah-tengah penjara itu, dijemur di bawah terik matahari. Satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh Mandela adalah ketika ia melakukan kesalahan, ia dihukum oleh kepala penjara. Ia digantung dengan kepala di bawah dan kaki yang ada di atas. Dan maaf ibu bapak, kisah ini dilanjutkan dengan kisah yang sangat menyayat hatinya. Karena kepala penjara itu membuka celananya dan mengencingi kepala Nelson Mandela yang terbalik di posisi bawah. Secara manusiawi, Mandela marah, Mandela geram, Mandela menaruh kebencian. Namun ia bergumul dan belajar. Untuk apa? Saya mengenal Kristus yang sudah mati, yang sudah menebus, yang sudah menyelamatkan dan menghidupkan saya. Ketika Mandela siap untuk dibebaskan, apa yang terjadi? Bangsa kulit putih menjadi begitu ketakutan karena gelombang massa. Jutaan penduduk Afrika Selatan berkumpul di tempat yang dianggap akan melakukan kudeta. Namun Mandela keluar dari penjara dengan tindakan untuk memaafkan dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti bahkan menjatuhkan hukumannya bagi dirinya. Ketika ia dipilih menjadi presiden Afrika Selatan, ia justru memilih lawan politik yang menjebloskan dirinya, declare untuk menjadi wakil presiden mendampingi pelayanan dirinya. Ia juga mengundang kepala penjara
yang lupa ia pamiti pada saat ia bebas dari penjara itu, di tengah-tengah pelantikan presiden yang dijalani. Ibu bapak, mengapa Mandela bisa melakukan tindakan semacam ini? Karena Mandela melupakan untuk belajar mengerti dan menghargai orang lain. Melupakan bukan berarti menghapus, namun bagaimana ia menempatkan Kristus di tempat yang utama. Kristus yang menjadi junjungan, Kristus yang menjadi panutan, Kristus yang telah mengubahkan dirinya, sehingga mengubah pandangannya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Telah bertahun-tahun saya, ibu bapak dan saudara-saudara menjadi pengikut-pengikut Kristus. Namun benarkah Kristus juga mengubahkan pandangan kita, perasaan kita, kebencian kita kepada orang-orang yang menyakiti diri kita? Sangat sulit kita untuk bertindak. Dan mungkin kita akan berkata, karena saya bukan Mandela. Namun sesungguhnya kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang mestinya siap untuk merubah pandangan ketika kita tidak lagi berada di tengah-tengah situasi terancam. Kita tidak mampu bertindak seperti Mandela karena kita tidak mengutamakan Kristus. Sama seperti murid-murid yang lain ketika Kleopas dan temannya kembali berlari menuju ke Yerusalem. Mereka justru lebih memilih untuk menutup ruangan rapat-rapat. Mereka takut. Mereka masih ragu dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang mampu menolong mereka. Yesus yang akan memberikan keberanian kepada mereka untuk bersaksi. Yesus telah bangkit. Murid-murid semestinya tidak memilih untuk berkumpul. Untuk terus-menerus terhalang dengan ketakutannya. Yesus yang berkuasa. Sesungguhnya Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Namun kehadiran Yesus itu seringkali tidak ditanggapi. Karena kehadirannya tidak lagi hadir secara fisik. Yang nampak dalam bentuk fisik kemanusiaannya. Mata mereka dan mata kita terhalang oleh segala sesuatu yang justru membentengi apa yang semestinya terjadi. Perjumpaan yang mengubah kehidupan kita berarti menjadikan kita untuk menyingkirkan segala tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus. Perjumpaan yang mengubah menjadikan kita belajar untuk berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Jika kita telah mengenal Dia. Berdamai dengan orang lain. Orang yang terdekat dengan diri kita. Melakukan ketulusan. Melakukan kasih. Yang berarti kesediaan untuk berkorban. Jika kita benar-benar hidup di dalam Dia, maka perjumpaan kita dengannya pun akan mengubahkan penghalang yang seringkali terjadi. Bukan karena silonya matahari, namun karena hati kita sama seperti hati Kleopas dan temannya yang terhalang oleh kepentingan diri kita, yang terhalang oleh kesombongan, terhalang oleh keangkuhan, dan kita tidak mau berubah. Jika kita telah merasa bahwa kita berjumpa dengan Dia, marilah kita mengubah cara pandang kita. Dan kita meyakini Yesus sudah bangkit. Yesus memampukan kita untuk bertindak. Tidak lagi membenci orang lain. Tidak lagi tidak mengampuni kesalahan orang lain. Tidak lagi menyombongkan diri. Dan segala tindakan yang lebih mementingkan diri sendiri. Yesus sudah bangkit. Berarti
menjadikan kita juga bangkit dalam kehidupan yang baru, meninggalkan segala dosa dan tindakan, sama seperti Yesus yang sudah disalibkan, yang menyalibkan segala sesuatu yang kita miliki, dan kita bangkit dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Selamat Paskah saudaraku. Selamat berjumpa dengan Kristus dalam hidup di tengah-tengah dunia nyata, di mana kita mau berdamai, mau berjuang, dan menempatkan Kristus di tempat yang utama. Amin.